Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sharing tentang perbedaan antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Meskipun hari ini ruqyah ini sudah booming, sejak ruqyah ini naik dalam media televisi, ya ruqyah ini menjadi booming, banyak orang kemudian mengenal istilah ruqyah. Di satu sisi kita merasa sangat bahagia dengan tersebar luasnya pengobatan Nabi, yaitu ruqyah syar'iyah. Meskipun di sisi yang lain ada sedikit kekhawatiran, karena ternyata banyak juga dukun-dukun yang menamakan dirinya itu sebagai praktisi ruqyah syar'iyah. Karena kalau ruqyah syar'iyah ini sudah jelas Rasulullah SAW memperbolehkannya. Tapi kalau ruqyah syirkiyah itu jelas pula Rasulullah SAW melarangnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur syirik. Bahkan Rasulullah SAW itu memerintahkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha untuk minta ruqyah. Ya, dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya bil ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan aku agar aku meminta ruqyah dari penyakit ain. Jadi meminta ruqyah ini bukan satu perkara yang tercela. Meminta ruqyah ini bukan perkara yang dilarang selama ruqyahnya adalah ruqyah syar'iyah dan selama kita datang kepada orang yang memiliki kepakaran di bidangnya. Ya. Nah, tetapi saat ini banyak orang-orang yang mengaku bahwa mereka ini praktisi ruqyah syar'iyah. Tapi kalau kita tilik prakteknya ternyata bukan ruqyah syar'iyah, tetapi ruqyah syirkiyah. Nah, secara singkat dalam video kali ini saya akan menjabarkan perbedaannya. Ya. Saya akan menyebutkan 3 hal saja. Yang pertama, perbedaannya kalau ruqyah syar'iyah itu meminta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa yang masuk. Ya. Kalau ruqyah syirkiyah, selain dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta tolong juga kepada bangsa jin. Jadi pelaku ruqyah syirkiyah ini kadang-kadang juga membaca bismillah, kadang juga membaca suratul Fatihah, kadang juga membaca istighfar, sholawat Nabi, ya. Terkadang dia juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia juga meminta tolong kepada bangsa jin. Dia disebut sebagai pelaku syirik disebabkan karena dia meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain dia minta tolong kepada Allah, dia juga minta tolong kepada selain Allah. Allah nggak suka disekutukan dengan pihak-pihak lain, ya. Ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa seseorang itu bekerja sama atau meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau minta tolong kepada jin. Yang pertama, ciri-ciri dia tukang terawang. Ya, kalau dia datang ke toko kita, dia mengatakan, "Oh, ini di tokomu ini ada kirimannya." Kalau dia ketemu dengan seseorang, dia mengatakan, "Di dalam tubuhmu ini ada kerisnya. Keris dari leluhur. Di dalam tubuhmu ini ada jin kirimannya, jumlahnya sekian, wujudnya seperti ini." Nah, dia sering menerawang, membicarakan hal-hal yang tidak dilihat oleh orang pada umumnya. Yang kedua, yang membedakan antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah itu pada bacaannya. Kalau ruqyah syar'iyah yang dibaca adalah ayat-ayat Allah, doa-doa yang maksur, ya, atau doa-doa yang dibuat oleh ulama-ulama kita yang menggunakan bahasa Arab atau bahasa non-Arab yang tidak mengandung unsur-unsur kebatilan, kemudian dibaca secara zahar, jadi jelas bacanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dibaca dengan jelas sehingga orang yang diruqyah pun mendengar bacaannya. Ini ruqyah syar'iyah. Kalau ruqyah syirkiyah, bacaannya talbisul haqq bil batil, mencampurkan unsur-unsur hak dan unsur-unsur batil. Misalnya apa? Misalnya dia membaca sebagian dari ayat Al-Quran, tapi sebagiannya diubah. Ya, saya pernah mewawancarai seorang dukun yang telah bertobat. Ketika dia mengobati pasiennya, dia membacakan surat An-Nas, tapi ujungnya dia rubah. Nah, dia baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati waras. Ya, jadi minal jinnati wan nas dia ubah menjadi minal jinnati waras. Ini namanya talbisul haqq bil batil, mencampurkan al-haq dengan al-batil. Ini jelas cara-cara setan. Ya. Tapi anehnya pasiennya itu setelah dibacakan minal jinnati waras langsung waras. Inilah tipu daya setan. Maka ketika kita berobat, jangan yang penting waras, yang penting sembuh. Tapi yang harus kita ambil adalah yang penting caranya benar. Karena kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak memberikan kesembuhan, bukan ikhtiar kita, bukan obat yang kita gunakan. Ya. Nah, itu. Atau contoh lain misalnya. Ini karena kita sering berjumpa dengan dukun-dukun yang taubat, kita sering sharing sama mereka. Nah, ada yang membacakan misalnya niat ingsun topomoro buruh yang sepusang yang kolo dan seterusnya. Nanti ujungnya dia bacakan asyhadu alla ilaha illallah zatullah sifatullah wa afalullah. Terus dia bacakan sholawat dan sebagainya, dia hembuskan dan sebagainya. Nah, ini namanya menggabungkan antara kalimat-kalimat hak dengan kalimat-kalimat batil. Ini ruqyah syirkiyah. Kemudian biasanya kalau membacakan kalimat batil itu dia sirkan. Kalau membacakan kalimat hak dia zaharkan. Jadi yang terdengar adalah yang bacaan-bacaan hak, tapi bacaan-bacaan yang batil dia sirkan. Ini seperti itu. Ya, yang kedua. Yang ketiga, perbedaan antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syar'iyah ini persyaratannya tidak aneh-aneh. Ruqyah syar'iyah ini persyaratannya mengajak orang yang diruqyah ini bertobat dari seluruh dosa-dosanya, berhijrah di jalan Allah secara totalitas, ya. Meninggalkan riba, meninggalkan sumber-sumber makanan yang haram, meninggalkan dosa-dosa di masa lalunya dan menggantinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ruqyah syar'iyah, ya. Tapi kalau ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik ini persyaratannya macam-macam dan aneh-aneh. Minta ayam hitam polos lah, minta ayam putih polos, kembang 7 rupa, menyan Arab, kepala kambing, ya, apel jin, jajanan pasar, nah, macam-macam. Dia meminta persyaratan-persyaratan yang enggak rasional, enggak ada kaitannya pun dengan penyakit dan masalah kita. Nah, jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat sekalian mendapati ciri-ciri seperti yang tadi kita sebutkan, sebaiknya ditinggalkan, ya, karena itu ruqyah syirkiyah. Ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa memahami perbedaan antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Semoga bermanfaat.